Jumpa lagi bersama saya Abdullah yang paling ganteng dan paling jujur di dunia. Saya akan bercerita tentang kisah saya sendiri ya, kisah kehidupan saya sendiri. Jadi cerita saya itu saya bekerja sebagai kulit taman ya, kulit taman ya di apartemen ya, di apartemen saya ya. Kerjanya di situ dekat Patung Sudirman ya, seperti itu. Saya dulu di situ bekerja sebagai kulit taman ya. Jadi nama apartemen ini adalah apartemen Ananda Maya ya. Saya masih ingat. Jadi saya selama bekerja 1 tahun ya. 1 tahun saya bekerja di situ. Yang namanya mandor atau wakil mandor atau pengawas itu suka makan uang haram. Baik, saya akan jelaskan. Pada saat itu, saya mau buang sampah di apartemen Ananda Maya ya. Sampah itu udah berserak kemana-mana karena tidak dikarungin, hanya ditumpuk. Jadi saya bertanya kepada mandor, Pak, saya mau buang sampah itu nggak ada karung, karungnya mana? Minta sama pengawas. Pak, saya minta karung, itu karungnya di mana? Kata pengawas bilang sama mandor. Jadi saya kesal dan geram. Jadi karyawan satu-satunya yang berani menyampaikan kebenaran itu saya. Karyawan yang lain, pegawai yang lain hanya bisu, nggak berani untuk menyuarakan kebenaran, nggak ada berani. Hanya cuek, nggak ada yang peduli. Jadi saya berinisiatif untuk bertanya kepada kawan-kawan satu kerjaan. Dul, kalau kamu mau karung, kamu langsung ngomong ke orang keuangan, bagian keuangan. Nah, pada saat saya ada di kontrakan, kawan saya ngasih tahu, Dul, itu bagian keuangan, udah ngomong kamu sana. Serius? Iya. Ya udah, saya berani ngomong. Pak, saya minta karung 100 karung, saya bilang. Kan udah uangnya dikasih sama pengawas. Nah, disitulah saya berbicara kepada orang bagian keuangan. Pak, kalau Bapak ngasih uang ke pengawas, itu nggak dibelikan karung, saya bilang. Lebih baik Bapak beli karung 100 karung, langsung dikasihkan aja ke pengawas, jangan uangnya, saya bilang. Itu pasti dikorupsi, saya bilang. Pasti dimalingnya. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika bagian keuangan ini melapor ke PT-nya, dan si pengawas ini benci banget kepada saya kan. Si pengawas ini benci banget kepada saya dan dia berusaha untuk memecat saya, untuk memfitnah saya berbagai cara ya. Jadi waktu itu jam istirahat ya. Seperti biasa kalau jam istirahat itu kan jam setengah 12 ya. Jadi kami pada saat itu kalau masuk kerja itu jam 7. Jadi pada saat setengah 12 kami istirahat gitu. Jadi bukan kami bekerja jam 8 baru bekerja, bukan. Kamu jam 7 pagi udah bekerja. Tetapi yang lain mah jam 8. Jadi beda pengaturannya seperti itu ya. Karena ini diatur sendiri kerjanya seperti itu. Jadi pada saat jam setengah 12 seperti biasa, jam istirahat saya kan mau makan dan juga persiapan buat sholat. Saya dipoto. Saya dipoto dari belakang punggung saya, dipoto sama pengawas. Dipitnahnya saya. Lalu diberikannya kepada mandor, kepada kawan-kawan saya. Lalu kawan saya disuruh mandor, Abdullah dipecat ya, karena belum jam istirahat, sudah istirahat. Seperti itu ya. Jadi saya itu dipitnah sama pengawas, dipoto, lalu diberikannya ke mandor ya. Nah, habis dipoto diberikan ke mandor, jadi si mandor saya ini dikasih pilihan sama pengawas. Kamu mau putus hubungan kontrak apa pecat Abdullah, karyawan yang paling jujur ini?
Jadi si mandor ini nggak punya banyak pilihan. Daripada dia putus kontrak, kehilangan uang yang banyak, lebih baik dia memecat karyawan yang paling jujur. Seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Mandor pun berusaha untuk mencari alasan untuk memecat saya ya. Dibilangnya saya tidak bisa bekerja ya. Tapi kenapa kalau tidak bisa bekerja kok udah 1 tahun? Saya bilang kan seperti itu. Harusnya kan kalau memang sudah tidak bisa dipakai lagi ya gak apa-apa. Selama 1 bulan udah diberhentiin aja kan. Tapi kan buktinya masih dipakai. Lagi pula apa susahnya sih bagian taman cuma nyiram-nyiram doang. Nyiram-nyiram, nyapu-nyapu, nyabutin liar kan. Cuma motong itu aja. Paling cuma nanam-nanam gitu doang. Udah itu aja kalau merawat ya. Seperti itu. Dan juga kalau menyiram itu terlalu banyak gaya ya. Jujur aja saya benci ya yang namanya sama kulit taman ya, sama bos taman atau mandor taman ya. Menyiram itu harus pakai gaya loh. Harus pakai gaya gini lah, percikannya sedikit-sedikit lah, seperti itu. Terus saya jawab, yang namanya pohon nih kalau disiram air pasti hidup, saya bilang. Coba kamu pergi ke hutan, ada nggak nyiram pakai gaya? Saya bilang kan harus gaya ini nyiram lah, gaya itulah. Tapi buktinya pohon di hutan hidup semua, gak ada yang mati. Saya bilang nggak perlu pakai gaya, yang penting disiram pakai air, pohon itu akan tetap hidup. Seperti itu jawaban saya, seperti itu. Gak usah banyak gaya nyiram inilah supaya masuk ke inilah, masuk ke itulah, banyak alasan ya, tidak perlu. Jadi jawaban saya, air hujan aja menyirami pohon di hutan itu hidup semua, gak ada yang mati kok, gak pakai gaya itu. Saya bilang seperti itu. Nah, disitulah saya detik-detik dipecat ya dari kulit taman, bekerja di apartemen gedung Ananda Maya ya. Nah, selama saya bekerja selama 1 tahun ya, 1 bulan itu kan ada 30 hari. Setiap libur 4 hari. Berarti kan 26 hari. Seperti itu. Karena hitungannya libur 4 hari kan. Seperti itu. Jadi setiap saya dapat gajian, itu selalu dapat, kan 1 harinya 100.000. Jadi dapatnya 2.500.000. Kurang 100. Harusnya 2.600.000. Seperti itu. Aku biarkan sengaja 1 bulan, 2 bulan. Jadi selama 1 tahun saya dipotong gaji saya 100.000 selama 1 tahun oleh mandor saya sendiri. Dan saya sudah menjelaskan dengan berkata jujur, Pak, saya selama 1 bulan ya, Bapak kan disuruh libur 1 minggu 1 hari. Bebas liburnya, mau hari Sabtu, mau hari Minggu, mau hari Senin, hari Selasa, karena digilir hari liburnya. Tepat saya libur itu di hari Sabtu atau Minggu ya. Jadi hari ini saya libur hari Sabtu. Ya udah, kawan-kawannya masuk. Begitu juga hari kedepannya, hari Minggu saya libur. Kalau kawan-kawan saya kan enggak, liburnya bukan hari Minggu hari Sabtu, tetapi kadang ada yang Senin, ada hari Jumat, ada hari Kamis gitu, beda-beda kan. Karena liburnya jangan bersama-sama. Kalau liburnya bersama-sama gak ada yang kerja gitu, seperti itu. Jadi saya selama bekerja di mandor, namanya gak saya sebutkan ya, bekerja sama mandor itu dipotong 100.000 1 hari. Begitu juga ketika ada pekerja ini disuruh lembur ya, pulang nyampe jam 12 malam, kadang jam 11 malam, itu sudah dibayar sama perusahaan, ini uang lembur. Akan tetapi karena lewat perantara, kalau gaji lewat perantara, lewat pengawas, lewat mandor, lewat wakil mandor, ini 1 orang aja ini sudah dapat potongan. Bayangkan saja coba. Dari pengawas dipotong 500.000.
Dari mandor dipotong 300.000 satu orang. Dari wakil mandor dipotong lagi 100.000. Coba Anda bayangkan, pikirkan betapa kejamnya para pengawas, para mandor, para wakil mandor ya. Betapa kejamnya, betapa biadabnya mengambil uang hak orang lain tanpa izin. Coba bayangkan, pikirkan. Ini proyek, ini khusus kerja di proyek ya. Ini saya membuat video ini agar semua para direktur yang mempunyai bisnis ya, bisnis CP ya, atau CP atau PT, semua direktur ya, biar tahu pengawas-pengawas kalian, mandor-mandor kalian, wakil mandor kalian ya, biar tahu nih aku bongkar abis seperti itu ya. Jadi yang namanya pengawas, mandor, wakil mandor itu suka makan uang haram, suka mengambil hak orang lain. Jadi pada saat itu saya berada di kontrakan, ada kawan saya ditanya sama pengawas. Nanti begitu ada bos besar datang, ditanya berapa pekerja, dia jawab 5 pekerja. Padahal yang aktif cuma 3 pekerja, yang 2-nya ini bingung. Jadi si kawan saya ini bingung, saya mau jawab apa katanya. Kalau pengawas ngasih ke saya, kalau ada jawab bos, kalau ada bos datang ngasih pertanyaan berapa pekerja, jawabnya 5, padahal yang kerja ada 3. Jadi saya sudah menebak ya, pengawas ini suka makan uang haram. Jadi pekerja yang aktif 3 dibuatnya 5. Jadi yang 2 ini masuk ke kantong uang pengawas. Ini uang 2 pekerja ini gak ada, ini masuk ke uang pengawas ya. Tapi yang aktif cuma 3 orang. Ini saya akan bongkar habis tanpa ampun ya, buat para pengawas, para mandor, wakil mandor ya, agar kalian berhentilah memakan uang haram, berhentilah memakan hak orang lainnya seperti itu. Jadi diseling beberapa hari, beberapa bulan, akhirnya saya dipecat dan dikeluarkan. Dan diseling lagi beberapa tahun, mendengar kabar kalau pengawas itu sudah kena teguran dari Pak Direktur ya, kena teguran. Dan ternyata dia tidak dipecat karena dia punya banyak utang kepada PT ya, seperti itu. Dan juga ada kabar juga dari mandor saya yang setiap bulan mengambil uang saya 100.000 selama 1 tahun, dan juga memotong uang lembur saya. Gak tahu itu ada berapa, itu mungkin 800.000 ya, uang lembur saya selama 1 bulan. Karena malam kan pulang sampai jam 12, kadang jam 11 kan, pulangnya malam terus kan lembur. Itu saya rame-rame ngikut mikul pohon palem besar itu, seperti itu rame-rame. Akhirnya mendapat kabar dari kawan saya kalau mandor saya itu yang suka mengambil uang saya 1 bulan 100.000 selama 1 tahun, dia sudah mati, meninggal dunia ya tahun ini ya. Nggak tahu beritanya benar apa enggak, tapi ini dikasih tahu oleh kawan saya ya, seperti itu. Memang pada saat itu saya udah sakit hati sama mandor, sama pengawas. Dan juga sebetulnya saya nggak ada masalah sama mandor saya ya, akan tetapi mandor lebih memilih keputusan dari pengawas daripada saya. Akhirnya saya kadang berdoa sama Allah dalam hati, ya Allah, matikan aja mandor kayak gini ya Allah. Saya berdoa seperti itu. Mandor gak guna, gak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Saya bilang begitu sama Allah. Akhirnya apa yang terjadi?
mandor itu benar-benar mati dengan asbab saya doa kejelekan, keburukan. Karena saya kan orang yang tersakiti. Jadi saya ingatkan sekali lagi buat para pengawas, para mandor, para wakil mandor, berhati-hatilah Anda untuk menyakiti bawahan Anda, mengambil uang orang lain. Berhati-hati Anda, jangan sakiti anak buah Anda. Kalau sempat anak buah Anda mendoakan Anda mati, Anda benar-benar akan mati. Seperti itu. Oke, ini saja yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi untuk video saya yang berikutnya.